Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan eh, membuat atau menginstal Micmon ya. Jadi fungsi Micmon itu untuk membuat voucher. Contohnya seperti ini. Kalau kita misalnya dagang voucheran ya. Nah, untuk membuat kode-kode seperti ini, nah seperti ini kode untuk satu hari, ada yang juga yang untuk 2 hari. Nah, kalau kita membuat voucher secara seperti ini, nah ini kita bikin 100 juga bakalan kewalahan ya. Secara voucher itu setelah dipakai langsung dibuang ya. Nah, ada nama alatnya untuk ngebantu bikin atau ngegenerate voucher, namanya Micmon. Nih Micmon. Gimana cara install Micmonnya? Nah, sekarang kita langsung buka browsernya. Ya, kita tulis saja di sini Micmon. Nah, lalu kita klik yang ini nih, yang linknya laksa19.github.io. Nah, lalu kita cari linknya. Nah, kita cari download Micmon. Nah, di Micmon ini juga kayak kita langsung scan QR, lalu otomatis vouchernya itu langsung masuk ke hotspot kita. Kita download chat Micmonnya. Langsung kita download. Nah, ini untuk tahun 2021 ini ada Micmon versi 3 ya. Kita pencet aja langsung. Hujan semakin deras. Untuk sekarang saya sudah sudah di download Micmonnya. Langsung kita buka file Micmonnya. Hanyalah dirimu. Nah, untuk menjalankan Micmon ini kita harus buka ini nih, Micmon servernya. Jadi kita bikin virtual server di komputer kita. Nah, komputer kita ini harus terhubung ke Mikrotik atau ke router kitanya ya. Kita buka. Lalu kita langsung start aja servernya. Nah, seperti ini. Nah, untuk di pot ini misalnya kita nggak bisa pakai pot 80 ya, kita tambahin 80 misalnya. Langsung kita change, start lagi servernya. Nah, kalau 80 nggak bisa, ya cari lagi pot berapa. Nah, untuk saya samain potnya 80 agar bisa dibuka di web browser. Kalau kita pakai pot 80, jadi kita tinggal nulis aja nih IP yang ini. Si Micmonnya langsung ngebuka, jadi nggak ada 80. Nah, coba kita push, kita cek itu start. Nah,
Bagaimana cara buka Bigmon-nya? Nah, ini kan ada IP. Kita buka browsernya dulu. Nah, kita tulis IP-nya 192.168.10.12. Hanyalah dirimu. Nah, dia langsung nge-bypass ke sini. Untuk kalian yang baru download Bigmon, password defaultnya itu adalah Migmon. Passwordnya 1 sampai 4. Enter. Nah, kalau saya sini, kalau di saya sudah diubah. Nah, untuk bagaimana cara ganti passwordnya, Bang? Nah, ada di sini nih. Biasanya kalau untuk awal itu begini. Nah, untuk awal ya, saya ganti ke password saya, username saya, passwordnya bebas. Nah, lalu kita save. Nah, bagaimana menambahkan routernya atau agar si Migmon ini terhubung ke router kita tambah add router. Lalu ini session nama bebas, misalnya kalau saya di sini Skyblue, atau nama hotspot Anda skyblue.net, bebas. Nah, untuk IP mikrotiknya di komputer Anda ini sekarang Anda gunain itu menggunakan IP berapa? Contoh seperti ini. Nah, untuk ke mikrotik saya terhubung di IP 192.168.10.1. Nah, lalu kita tulis di sini. Lalu untuk username-nya sama ini, username di sini sama passwordnya juga. Nah, untuk name hotspotnya hotspot kalian ya, misalnya Skyblue. Nah, untuk DNS name-nya ini DNS name yang di hotspotnya ya, misalnya ketika kita terhubung ke wifi voucher kita, nah kita harus nulis apa, misalnya skyblue.net. Nah, misalnya terserah wifi Anda nulisnya apa gitu. Kalau di sini saya menggunakan skyblue.net. Lalu kreatinya ini mata uangnya apa? Saya ini rupiah, sama kan rupiah juga. Nah, idle time. Nah, untuk di sini nanti kan seperti tampilan di awal itu ya, Migmon. Itu kan ada seperti tadi kayak buat traffic kontrolnya ya. Misalnya saya mau taruh di Ether 13. Oh, salah 13 ya Ether. Jadi ini Ether bridge saya ya. Lalu kita save. Misalnya Anda juga kalau misalnya ISP saya di Ether 1 ya, boleh di sini taruh di Ether 1. Jadi dia kontrol traffic di Ether 1. Coba saya menggunakan Ether 2 saja. Lalu kita save. Nah, jika sudah begini kita klik connect. Nah, ini sini juga udah ada seperti botnya pakai apa, seri apa, model apa, routernya.
operasi sistem versi berapa, CPU loadnya, HDD, memori segala itu terkontrol. Nah, kita cek traffic juga bisa di sini. Kalau nggak salah 13. Oh 17. Itu 17 ternyata. Nah, sebelum kita bikin voucher, kita harus bikin ininya dulu, apa namanya, user profile dulu kita tambah. Untuk namanya ini bebas, misalnya ini untuk paket yang satu hari 3.000, saya di sini kita tulis satu hari, bebas ya, itu mah terserah Anda. Kalau saya pakainya begini biar simple kodenya, 1H 3K. Nah, jadi satu hari 3.000. Untuk address poolnya ini kita arahin ke hotspot Anda. Kalau di sini kan saya banyak DHCP-nya, arahin ke hotspot Anda. Kalau Anda bingung juga tinggal dibuka aja di mikrotiknya. Lalu Anda cek di sini di server. Nah, menggunakan DHCP pool 5 ternyata di sini. Saya berarti banyak ini kayaknya. Oh iya banyak. Terus lagi. Ini kita ganti ke DHCP 5. Share usernya ini, jadi voucher itu untuk berapa user? Kalau di sini saya satu saja. Nah, untuk ini bebas ya. Misalnya untuk paketan yang satu hari 3.000 ini, dia dapat 1 MB upload, slash 1 MB download. Nah, untuk expired mode ini, jika voucher kita sudah digunakan, dia bakalan diapain? Misalnya cuman di notif doang, dihapus atau di record. Nah, kalau saya di sini pakai remove and record. Validati ini misalnya seperti ini, kan di sini ada user aktif. Angka dari awal ini itu seperti kata kunci atau ID si vouchernya tersebut. Nah, contohnya yang angka 1 ini. Nah, depannya angka 1 ini berarti dia satu hari. Angka 1 ini adalah satu hari. Untuk yang angka 2 itu 2 hari. Nah, untuk yang 35.000 ini saya tulis 35K, jadi ini 30.000 atau yang sebulan. Jadi untuk ID aja, nah, kita validatinya saya di sini untuk satu hari 1. Boleh juga ditulis gini 1H. Nanti voucher tersebut ujungnya ini bakalan 1H. Misalnya bikin 100. Nah, ujungnya itu semuanya 1H, tapi belakangnya pasti beda-beda. Ini saya pakai 1. Harganya harganya ini 3.000. Boleh Anda isi, boleh. Untuk selling price ini biasanya keuntungan. Jadi misalnya Anda jual 3.000, Anda dapatnya berapa? Misalnya 2.000 rupiah gitu. Lalu lock usernya itu harus ya. Kasihan dia kalau kita nggak pakai lock user, dia bakalan login terus. Lalu kita save.
save, lalu kita close. Nah, ini sudah ada nih. Terus bagaimana cara bikin vouchernya? Nah, cara bikin vouchernya ini langsung di dashboard. Kalau saya misalnya kalau misalnya bikin 1 hari, terus ada yang 2 hari juga, ada yang 7 hari, Anda bikin dulu semuanya, baru di generate vouchernya. Cara generate vouchernya gimana? Nah, cara kita klik dashboard lagi, lalu kita klik generate, lalu kita bikin, misalnya saya butuh voucher cuman 100 atau enggak 50 ya. Misalnya kita bikin 10 voucher kebanyakan. Servernya kita pilih server hotspot 1, tergantung ya server hotspot berapa di Anda. Lalu user modenya, nah ini misalnya vouchernya cuman angka doang, atau cuman password sama user sama, atau username sama password beda. Kalau saya pakai yang ini, username sama password sama. Lalu name like-nya ini berapa panjang digit atau seberapa banyak digit voucher yang Anda bikin. Misalnya saya cuman pakai 5 digit aja. Grafiknya ini juga bisa diisi lagi, misalnya ini voucher untuk di daerah Pintu Kapuk, kita bikin PK misalnya Pintu Kapuk. Nah, berarti ntar di sini ada ujungnya PK. Terus yang tadi kita bikin di user profilnya kan ada yang tadi 1 hari PK 1 hari gitu, misalnya PK 1, terus belakangnya kode. Jadi yang aktif misalnya di daerah Pintu Kapuk, terus dia pakai yang Rp1.000 gitu. Jadi ini cuman memudahkan kita untuk monitoring. Nah, caternya ini kita pilih, terserah Anda ya, misalnya mau campur angka sama huruf. Ada juga yang huruf besar semua, ada huruf kecil, huruf besar. Kalau saya makanya angka aja, soalnya sepengalaman ya, anak-anak itu susah ya masukin misalnya huruf besar huruf kecil itu. Jadi saya pakainya angka semuanya full. Profile kita pilih yang tadi kita bikin profile, lalu tinggal di generate saja. Nah, lalu bagaimana untuk cara mengeprintnya atau mencetak vouchernya? Kita pergi ke sini, kita pilih add, salah dashboard, kita pilih user, kita klik user, kita pilih profilnya. Jadi kita profil yang kita mau cetak ya, misalnya di profil 1 hari 3.000. Jika sudah, kita pilih komennya. Nah, ini nih voucher-voucher yang kita bikin tadi. Gimana cara mau ngeprint semuanya? Klik default saja. Nah, dia langsung bikin. Bisa kita print langsung atau kita save ke PDF ya. Kalau kita save ke PDF, tinggal kita save. Kita mau taruh di mana? Picture, lalu kita save. Jika kurang mengerti atau masih belum paham, silakan di kolom komentar aja, nanti saya balas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.